Apa kabar saudara? Luar biasa ya. 2025 luar biasa, mengawali 2026 juga seharusnya luar biasa. Selamat tahun baru saudara. Biasanya kan di tahun baru selalu ada motivasi yang baru, semangat yang baru, ada mimpi-mimpi yang baru. Bahkan mungkin ada list-list doa yang bertambah di tahun 2026 dan juga ada beberapa orang yang tahun baru model rambut juga baru. Haleluya. Visi kita di tahun ini adalah rooted. Katakan sama-sama rooted. Jadi rooted ini diartikan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi visi rooted ini dimaknai di tahun ini 2026 setiap kita jemaat Tuhan tertanam agar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus Yesus. Amin. Saudara harus pegang janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahwa Allah yang akan menolong saya dan saudara. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Sebelum saya memulai khotbah saya akan review dulu apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Kalau saudara ingat di hari pertama disampaikan oleh Bapak Gembala kita, di tanggal yang pertama, tanggal 1, salah satu poin yang perlu kita hidupi di sepanjang 2026 ini dengan tema rooted ini adalah memilih yang terbaik. Kita belajar bagaimana kita memprioritaskan yang terutama, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita belajar di minggu pertama, yang tadi hari pertama, yang minggu pertama kita belajar bahwa respon kita akan menentukan keberhasilan kita di tahun ini. Jadi Maria ini mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengarahkan telinganya dengan sungguh-sungguh. Dia fokus pikiran dan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Maria juga kita belajar di minggu yang pertama bahwa Maria juga memberikan respon kepada pribadi Yesus dan perkataannya. Artinya kita diajarkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Gembala juga ingatkan di dalam khotbahnya bahwa respon kita di tahun ini akan menentukan keberhasilan yang akan kita capai di 2026. Respon kita. Kemudian di minggu-minggu berikutnya Ibu Gembala menyampaikan tentang memberi kembali atau give back. Give back ini adalah ungkapan kekaguman, rasa hormat, kasih kita kepada Tuhan karena kita telah menerima yang terbaik. Ketika kita telah menerima yang terbaik, tentunya kita akan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Dan minggu kemarin kita belajar dari Pastor David tentang kehidupan seorang yang luar biasa yang bernama Yosua. Kita belajar ternyata penentu keberhasilan yang diterima atau dialami oleh Yosua adalah dimulai dari sikap hati. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. 2 kali Tuhan berfirman. Dan Yosua memiliki sikap hati yang benar dengan hidup taat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dia memilih taat sehingga dalam kehidupannya Yosua menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berhasil. Di tahun ini mungkin saudara akan dipercayakan sesuatu yang besar, tetapi mungkin hal itu menjadi rumit karena terlalu besar. Supaya saudara bisa mengatasinya, saudara bisa dimampukan untuk melakukannya, saudara perlu dan harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Amin. Itu baru review, belum khotbahnya ya.
Sekarang zaman udah serba digital. Kalau kita pergi ke kantor pemerintahan, mau daftar apapun di situ, pasti lewat link, semua serba digital. Tapi menariknya di zaman yang serba digital ini, ada hal-hal yang buat kita sering atau mudah gelisah. Yang gampang buat kita gelisah di zaman era digital ini adalah ketika handphone kita, HP-nya, baterainya tinggal 1%. Tidak ada wifi, kuota internet habis. Oh, itu pasti gelisah. Betul apa betul? Handphonenya tidak bisa berfungsi dengan baik karena tidak ada kuota internet ataupun lowbat. Artinya handphone ini tidak bisa mengirim pesan dan menerima pesan. Tidak peduli seberapa canggih HP saudara, tapi waktu HP saudara tidak punya kuota internet, tidak ada gunanya tuh HP. Karena sehari-hari kita pasti berkomunikasi lewat chat yang koneksinya internet. Iya kan? Nah, hari-hari ini realita yang terjadi di sekeliling kita, ada di antara kita mungkin, termasuk di dalamnya orang-orang percaya, sedang mengalami yang namanya krisis koneksi dengan Tuhan. Sibuk sih. Sibuk aktif pelayanan di kampus, sibuk kerja, sibuk memikirkan masa depan, sibuk merencanakan pernikahan mungkin yang akan dilakukan di tahun ini, sibuk sebar ngelamar kerja di mana-mana, sibuk ngurus anak, sibuk melayani bahkan. Tetapi yang ada di dalam sini, yang tidak kelihatan ini rasanya tuh kering. Yang tidak terlihat yang ada di dalam ini rasanya tuh kosong. Dan akhirnya setiap orang-orang percaya hidupnya tidak berbuah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak terhubung. Hal ini terjadi karena tidak terkoneksi. Untuk itu malam hari ini kita akan belajar poin yang terakhir yang harus kita hidupi di sepanjang tahun 2026, yaitu doa relasional. Katakan sama saya, doa relasional. Kalau saudara ingat November 2025 kita belajar tentang kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Sebelum peristiwa kisah itu terjadi, Yesus ada di atas bukit. Jadi kira-kira Yesus berdoa dari jam 6 sore sampai jam 3 sore. Kalau saudara ingat kita diajar bahwa doa itu begitu penting. Untuk itu saya ingatkan lagi bagi saudara, di tahun 2026 doa itu penting. Untuk mengawali khotbah saya, mari kita buka sama-sama di teks Alkitab. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Akulah pokok anggur yang benar, sama-sama. Dan Bapakulah pengusahanya, ayat 2. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terakhir, dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, Yesus menggunakan kiasan, Yesus menggunakan metafora pokok anggur. Kita bisa lihat di situ ada gambaran hubungan antara Yesus dan para murid. Dan kita juga lihat bahwa pentingnya ranting untuk melekat atau terhubung kepada pokok anggur. Mari kita lihat slide. Doa relasional adalah berdasarkan hubungan dua arah. Secara umum, relasional ini berarti sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara individu, hubungan antara kelompok. Bahkan mungkin ada di antara kita yang memiliki keterampilan relasional. Orang ini begitu gampang membangun hubungan dengan orang lain. Orang ini begitu hebat membangun komunikasi hubungan dengan orang lain. Ada tuh orang-orang yang punya keterampilan relasional. Kekristenan selalu berbicara tentang relasi. Sekali lagi, kehidupan kekristenan kita selalu berbicara tentang hubungan atau relasi. Sama seperti Yesus katakan di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Realitanya, kenyataannya, kita sering berdoa bukan relasional, tetapi kita berdoa yang sifatnya transaksional. Jadi kita datang kepada Tuhan kalau lagi butuh sesuatu. Kalau lagi sakit, datang sama Tuhan minta didoakan. 1 minggu sebelum ujian puasa berdoa. Lagi ngelamar kerja, datang sama Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Lagi doakan jodoh, persiapan dalam pernikahan. Oh, sungguh-sungguh tuh dengan Tuhan. Tetapi waktu hal itu sudah kita terima, jawaban doa sudah kita terima, kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi menaikkan doa-doa kita karena sifat hubungan yang kita bangun bukan berdasarkan relasional, tetapi berdasarkan transaksional. Contoh, kalau saudara dari arah gereja ke Ayani, di lampu merah kalau saudara belok kanan, saudara akan ketemu tempat mesin ATM. Betul ya? Kalau saya punya kebutuhan, keperluan untuk narik cash, saya mampir ke situ atau nyetor cash. Artinya saya akan ke mesin ATM kalau saya lagi perlu butuh cash. Di saat saya tidak butuh cash, di saat saya tidak perlu untuk nyetor cash, ya ngapain saya ke mesin ATM? Kebanyakan dari antara kita membangun hubungan dengan Tuhan itu transaksional.
Kita hanya pengen nerima berkat, tetapi kita tidak benar-benar ingin tinggal di dalam Tuhan. Kita selalu punya alasan yang baru setiap hari. Tuhan, sayanglah dia terlalu cantik loh untuk ditinggalin walaupun beda keyakinan. Aduh Tuhan sayang loh, terlalu ganteng untuk ditinggalin walaupun beda keyakinan. Tuhan, saya kan masih muda nih, pengen melakukan semua hal. Jangan dulu lah yang sungguh-sungguh itu dengan Tuhan. Itu adalah realita yang terjadi di antara kita orang-orang percaya. Kita tidak membangun hubungan di dalam relasi, tetapi kita membangun hubungan atas dasar transaksi. Kita lihat slide-nya lagi. Dari ajaran Yesus, dari perikop yang kita baca tadi, kita menemukan, oh ternyata Bapa adalah pemilik di dalam kehidupan kita. Di ayat yang pertama, masih dari perikop yang tadi, akulah pokok anggur, kata Yesus kepada para murid, dan Bapakulah pengusahanya. Kata pengusaha, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan tukang kebun atau pemilik. Jadi Bapak ini adalah pengusaha yang artinya tukang kebun maupun pemilik. Di ayat 2 berkata seperti ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Waktu kita baca ayat 1, ayat 2, oh ketemu nih. Ternyata posisi saya, posisi saudara adalah ranting. Kita bukan pokok anggur, kita juga bukan pengusaha. Kita adalah ranting. Ranting tidak dapat memiliki kehidupan di luar pokok anggur. Dan itu berarti kita, saya dan saudara adalah penerima kehidupan, bukan sumber kehidupan. Kita lihat lagi slide-nya. Kita temukan bahwa oh iya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ternyata Yesuslah sumber kehidupan kita. Dan kitalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Mengingatkan kita tentang lagu-lagu zaman kita masih kecil, lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ya kan? Tinggallah di dalamnya. Kita belajar, oh sini kita melihat ada posisi. Yesus yang adalah pokok anggur, Bapa yang adalah pengusahanya. Berarti kalau kita bilang pengusaha yang tadi tukang kebun, pemilik, berarti pemilik punya otoritas. Pemilik berotoritas untuk menanam, memelihara, dan memangkas atau memotong bila perlu. Dan kita, saya saudara, adalah ranting-ranting. Ketika kita mengerti posisi-posisi ini, oh ternyata dalam kehidupan kerohanian kita perlu membangun relasi kepada Yesus dan Bapa kita di sorga. Ada amin? Jadi perumpamaan pokok anggur ini menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Kita bisa lihat tuh hubungan antara Yesus dan para murid. Dan kita juga bisa temukan bahwa ranting ini tidak dapat berbuah, tidak dapat bertumbuh tanpa terhubung dengan pokok anggur. Kalau kita lihat di dalam ilmu pertanian, ini saya kasih ilustrasi ke saudara. Kalau kita lihat dari POV-nya ilmu pertanian. Setiap pokok anggur memiliki banyak ranting tumbuh. Artinya di dalam satu pokok anggur ada banyak ranting yang tumbuh. Ranting-ranting ini adalah bagian penting dari tanaman. Karena melalui ranting-ranting ini bisa menghasilkan daun, bunga, bahkan buah. Itu kalau ranting. Pokok anggur berfungsi sebagai sumber nutrisi, sumber air. Bukan sumber air sudah dekat. Pokok anggur ini, fokus. Pokok anggur ini menyerap elemen-elemen penting yang ada di dalam tanah, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Jadi kalau pokok anggur ini kuat, dia akan memberikan dukungan kepada ranting-rantingnya.
sehingga ranting-ranting ini bisa bertumbuh dengan baik atau dengan subur. Ranting-ranting punya daun. Untuk supaya apa? Untuk supaya ada proses fotosintesis. Pernah ingat ya? Kita belajar di SD. Fotosintesis. Apa tuh fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses mengubah sinar matahari menjadi energi yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu pokok anggur. Nah, ranting ini menghasilkan bunga. Kemudian bunga ini diserbuki dan kemudian bunga ini bisa berkembang dan menjadi buah. Nah, buah inilah yang merupakan hasil akhir dari proses pertumbuhan, dari proses pemeliharaan sebuah tanaman. Sekali lagi, ranting tidak dapat bertumbuh tanpa terhubung dengan pokok anggur. Otomatis kalau ranting ini terpotong, dia akan layu dalam beberapa jam kemudian. Tetangga saya dalam kurang lebih 2 minggu yang lalu dia potong ranting-ranting pohon yang ada di samping rumahnya. Karena jalan itu sering saya lewat, jadi saya sering perhatiin. Waktu dia dipotong, dia taruh di samping rumahnya, saya lewat, hari pertama itu masih segar daunnya, masih hijau. 2-3 hari kemudian, waktu saya lewat lagi, daun-daunnya udah pada layu, udah pada kuning. Karena dahan-dahan tersebut, ranting-rantingnya sudah dipotong dari sumber pohonnya. Jadi hanya dengan terhubunglah kepada pokok anggur, ranting-ranting ini dapat menghasilkan buah. Sekarang kita kembali ke kehidupan kita. Berbuah adalah hasil hubungan saya dan saudara yang kita bangun kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, berbuah adalah hasil dari hubungan yang kita bangun kepada Yesus Kristus. Buah ini bisa kelihatan dari karakter-karakter kita. Buah ini bisa kelihatan dari setiap tindakan-tindakan kita. Bahkan buah ini bisa terlihat dari pengaruh dampak dari kehidupan kita kepada orang lain. Di gereja kita ada yang namanya komunitas sel. Di gereja kita sebutnya Disciple Community, DC. Tahun ini tema gereja kita adalah berakar, bertumbuh, berbuah melalui atau di dalam komunitas. Jadi kami tim penggembalaan memfokuskan pelayanan di sepanjang 2026 ini kepada pelayanan komunitas sel atau DC. Jadi harapan kami para tim penggembalaan yaitu setiap jemaat bisa tergabung di dalam komunitas sel, di dalam DC. DC ini adalah wadah yang tepat untuk setiap murid-murid Kristus bertumbuh, berakar dan berbuah. Karena melalui komunitas sel ini, melalui DC, saudara didoakan, saudara didukung, saudara diajarkan untuk melayani. Melalui DC ini, saudara akan diingatkan ketika kehidupan saudara sudah mulai serong. Ada yang ingatkan untuk kembali lagi ke jalur apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi doa kami, saudara-saudara bisa bergabung bersama-sama di dalam DC, komunitas sel. Yang mau katakan amin. Kurang kedengaran. Yang mau tergabung dalam komunitas sel, berakar, bertumbuh, berbuah, katakan amin. Haleluya. Gampang kok daftarnya. Gampang. Kalau saudara lihat di news, itu ada linknya, saudara bisa scan. Kalau saudara ribet dengan yang digital-digital, saudara bisa ke bawah, bisa ke resepsionis, minta informasinya, nanti tim Disciple Community akan menghubungi saudara.
Kerinduan kami supaya saudara bisa digembalakan dengan baik di tempat ini. Amin. Ketika hidup saudara berbuah, orang-orang yang di sekitar saudara akan merasakan tuh dampaknya. Aduh, kalau saya ketemu dia beda ya sekarang ya. Orangnya sekarang waktu ngobrol kayaknya penuh sukacita. Kalau saya ketemu dia itu selalu ada damai sejahtera gitu. Bagi para orang tua, cara mendidik anaknya sudah berubah. Kalau dulu main hajar, iya kan? Keras-kerasin didik anak. Tetapi karena hidup kita berbuah di dalam Kristus, kita didik anak dengan penguasaan diri. Kita tetap bimbing anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kita lihat slide-nya lagi. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tidak ada kehidupan rohani yang berbuah di luar Yesus. Ayat 4 masih di perikop yang sama, Yesus berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus sedang mengajarkan para muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Nah, kata tinggal ini diulang sebanyak 4 kali. Waktu saudara baca perikop tadi kita di awal, kata tinggal ada di ayat 4, 5, 6, dan 7. Di dalam bahasa aslinya, kata tinggal ini artinya tinggal menetap. Kata tinggal ini artinya melekat terus menerus. Kata tinggal ini artinya setia di dalam hubungan. Kata tinggal ini artinya bertahan atau tidak berubah-ubah. Kata ini juga digunakan ketika seseorang tinggal di rumahnya dan dia merasa aman dan dia merasa diterima. Nah, kata tinggal ini menunjukkan sebuah hubungan yang permanen. Kata tinggal ini menunjukkan sebuah hubungan yang perlu dibangun terus-menerus. Kata tinggal di dalam Kristus atau di dalam firman-Nya tidak sementara. Tapi kan Pak, saya tiap minggu loh datang ke gereja. Saya seminggu sekali datang beribadah memuji Tuhan. Seminggu sekali juga saya baca Alkitab yang ada di LED. Kata tinggal di dalam Kristus itu adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus. Nah, kalau kita berkata terus-menerus berarti harus dibangun hari demi hari. Harus dibangun setiap hari. Kehidupan kita harus senantiasa setiap hari dibangun, melekat, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak terhubung, terbangun, kehidupan kita otomatis akan kering. Karena kita tidak menerima suplai nutrisi dari sumbernya. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Kebanyakan dari antara kita mau cari Tuhan kalau sedang masa-masa susah. Kalau lagi senang, lupa sama Tuhan. Bahkan lupa ke gereja. Tetapi waktu kita belajar malam hari ini ketika Yesus mengajarkan kepada para murid, tinggallah di dalam aku. Itu adalah sebuah tindakan yang dibangun hari demi hari. Itu adalah sebuah tindakan yang dibangun terus menerus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini adalah salah satu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pesan ini begitu singkat. Pesan ini hanya 2 kata yang tertulis, tetaplah apa? Berdoa. Nah, kata tetap itu artinya tanpa henti. Kata tetap artinya tanpa henti. Contohnya ketika kita lagi
Aktivitas tarik nafas yang saya lakukan itu tanpa henti. Seperti itulah seharusnya hubungan doa kita dengan Yesus Kristus. Setiap hari, setiap waktu, tanpa henti. Ketika saudara bangun pagi, dalam kondisi yang sehat, buka mata, penglihatan masih jelas, berarti itu ada kesempatan untuk kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini, Tuhan. Sudah bisa bangun pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya buat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Walaupun tantangannya banyak, walaupun banyak pergolakan yang terjadi di tempat kerja, tapi saya bersyukur Tuhan. Saya dikasih Tuhan pekerjaan ini. Tuhan, saya bersyukur ya buat rumah tangga yang Engkau berikan kepada saya. Tuhan, saya bersyukur buat orang tua saya yang sampai pada hari ini Tuhan masih jaga, masih sehat. Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan ya. Hari ini saya melihat anak-anak saya bertumbuh dengan sehat. Saya bisa melihat mereka bertumbuh di setiap musim kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih ya. Hari ini saya bisa datang ke tempat ini memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Hari ini ada kesempatan untuk saya mengucap syukur kepadamu. Tetaplah berdoa. Kegiatannya seperti kita sedang tarik nafas. Tanpa henti, setiap waktu, setiap saat, terus menerus. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Ayat 8. Turun satu ayat lagi. Maaf ya Bapak Ibu ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Kalau di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Ia ada di sampingku. Aku tidak goyah. Firman Tuhan yang kita baca ini bisa menjadi bahan doa kita. Ketika saudara lagi cemas, ketika saudara lagi takut, ketika saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan, ingat firman Tuhan dan doakan. Tuhan, saya mau memandang Engkau. Tuhan, saya mau fokus kepadamu. Saya mau mengarahkan pandanganku kepadamu, Tuhan. Sebab saya percaya Engkau ada di samping aku. Engkau ada di sisiku. Di sepanjang 2026 ini, dengan mungkin adanya tantangan-tantangan yang baru, kesulitan-kesulitan yang baru, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tetapi saya percaya karena Engkau berada di sisiku, aku tidak akan goyah. Amin. Doakan setiap firman yang saudara baca. Waktu kita membangun hubungan yang terus-menerus, tetap berdoa, itu kita sedang mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita membangun kehidupan yang terus-menerus di dalam doa, itu kita sedang mempercayakan untuk Yesus berotoritas dalam kehidupan kita. Artinya di sepanjang tahun ini kita akan mempercayakan kehidupan kita, termasuk di dalamnya kesehatan kita. Kita akan mempercayakan setiap rencana-rencana kita, setiap keinginan-keinginan kita kepada Tuhan yang sanggup menolong kita menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Setiap firman yang saudara baca, jadikan itu sebagai bahan doa saudara. Amin. Kita kembali lagi. Mustahil bagi ranting untuk menghasilkan buah jika tidak terhubung kepada pokoknya. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita,
itu adalah relasi dua arah. Ketika kita terhubung dengan Yesus, kita bergantung, berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita bersekutu dengan firman Tuhan. Ayat 5 berkata seperti ini, masih di perikop yang sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 2025 visi kita rooted, kita menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya berdoa dan saudara juga harus memegang teguh firman Tuhan, percaya bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang akan menghasilkan buah bersama dengan Tuhan karena saudara mau hidup terhubung dengan Kristus Yesus. Ada amin? Waktu saya lagi mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu saya nulis, saya ingat lagu lama. Waktu itu saya lupa, waktu itu masih rajin main musik, jadi sering ngulik lagu-lagu JMB. Di zaman itu saya lupa antara saya masih SMP atau SMA. Lagu itu begitu dalam maknanya, karena membahas tentang Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Jadi lagunya ini seperti ini. Saya sambil nyontek karena lagu lama, tidak hafal lirik. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Yesus, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Kita bangun kehidupan relasi kita, hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya terus menerus. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berakar, bertumbuh, berbuah di tahun 2026. Kita lihat slide berikutnya. Orang percaya tidak bisa mandiri tanpa Yesus. Carang ini menjadi bernilai karena posisinya yang melekat pada pokok anggur. Sekali lagi, ranting tidak memiliki kegunaan kalau dia tidak terhubung dengan pokok anggur. Untuk itu setiap kita orang percaya perlu memperhatikan hubungan koneksi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita hari-hari ini adalah pribadi-pribadi yang senantiasa terhubung, atau hari-hari ini kita sudah tidak lagi pernah terhubung dengan Allah yang menjadi sumber kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan kita sering struggle, bergumul terus, kesusahan. Karena yang ada di dalam sini begitu kering, kosong. Hidup tidak menjadi berbuah karena di luar Yesus sebagai sang sumber. Kita harus perhatikan kehidupan rohani kita dan memastikan saudara dan saya tetap melekat terhubung dengan Yesus dan firman-Nya. Amin. Kita lihat slide-nya lagi. Identitas kita tidak lagi tuh ditentukan oleh kegagalan-kegagalan masa lalu. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh pengalaman-pengalaman kita yang ada di masa lalu. Tetapi identitas kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Yesus Kristus. Pengalaman buruk masa lalu tidak mengidentifikasikan identitas saudara.
Kegagalan-kegagalan masa lalu tidak mengidentifikasikan siapa saudara di dalam Yesus. Tetapi identitas kita dibangun di dalam relasi kita dengan Yesus. Identitas kita terlihat oleh siapa yang ada di dalam sini. Siapa yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita lihat slide-nya lagi. Doa yang relasional mentransformasi, mengubah karakter si pendoa sehingga menghasilkan buah. Dan bentuknya adalah ketaatan. Ayat 7 masih di perikop yang sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus mengajarkan dan memberitahukan bahwa ada janji doa yang begitu luar biasa. Apa itu? Minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Waduh, enak nih. Makin banyak nih list-list nih. Namun coba kita perhatikan lebih seksama lagi ayatnya. Ternyata di kalimat sebelumnya, di situ ada syarat relasional di situ ternyata. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi doa relasional itu tidak dimulai ketika kita butuh sesuatu. Doa relasional itu tidak bisa dimulai ketika kita membutuhkan pertolongan begitu saja. Ada sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi doa relasional dimulai ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Untuk itu saya dan saudara perlu upaya sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Karena usaha, upaya mengenal Tuhan tidak dibangun hanya seminggu sekali. Usaha, upaya kita untuk mengenal Tuhan itu terjadinya sepanjang umur hidup kita. Jadi proses pengenalan kita kepada Tuhan itu berlangsung sepanjang umur kehidupan kita. Untuk itu hubungan relasional itu perlu kita bangun hari demi hari. Perlu adanya komitmen. Perlu adanya konsisten. Waktu dua hal ini berjalan, lahirlah yang namanya kesetiaan. Saya punya kebiasaan. Kebiasaan ini yang membentuk habit saya. Setiap pagi saya punya jam waktu untuk berdoa. Pak, Bapak tahu saya lah ya. Saya sibuk, Pak. Begitu sibuk saya ini, Pak. Pagi-pagi udah harus bangun awal kerja, Pak. Dan kadang-kadang ada dari antara kita yang bangun pagi, alarm udah bunyi, kita snooze dulu. Pas kaget, udah injury time, mau berangkat kuliah atau berangkat kerja. Tahu ya injury time ya? Udah masa-masa akhir kalau lagi pertandingan sepak bola. Akhirnya yang kita lakukan, buru-buru bangun. Tuhan nanti ya, nanti. Ini lagi buru-buru nih ya, Roh Kudus pasti paham lah. Di sini enggak ada. Saya percaya di sini enggak ada. Nanti Tuhan, nanti malam. Udah capek, lupa dia berdoa baca firman. Udah mau istirahat baru ingat, aduh lupa ya. Tadi kan mau bangun komitmen tadi, mau bangun konsisten supaya setia. Lupa. Tapi kondisi udah capek, pengen langsung tidur. Akhirnya kita beralasan, udah lah Roh Kudus tolong lah ya, besok. Saya janji,
Saya janji besok saya akan baca Alkitab, berdoa. Saudara, waktu saudara punya alasan hari ini, saudara akan punya alasan yang baru besok. Sampai minggu depan saudara akan punya alasan yang sama. Sebulan berlalu, waktu saudara buka Hagah, saudara tidak ketinggalan 1-2 pasal. Saudara bisa ketinggalan 2-3 kitab. Dan akhirnya kita tidak lagi baca Alkitab. Saya punya kebiasaan setiap pagi berdoa. Setiap hari saya baca Alkitab. Bahkan saya punya 3 buku catatan saya. Ini yang saya bangun. Ini yang saya hidupi hari demi hari. Saya punya 1 buku catatan untuk mencatat ayat-ayat firman yang saya baca setiap hari. Yang kedua, saya mencatat kalau saya tidak lagi pelayanan, ada yang pelayanan firman, khotbah saya catat. Dan buku yang berikutnya, buku yang ketiga, waktu saya coret-coret materi untuk saya khotbahkan, saya biasa nulis di situ. Saya bangun komitmen, konsisten, sehingga lahir yang namanya kesetiaan. Jadi waktu saya bangun pagi, waktu saya berdoa, waktu saya baca Alkitab, itu tidak menjadi sebuah yang harus saya lakukan karena saya takut dicek sama Bapak Gembala saya. Yang saya lakukan itu bukan berdasarkan tuntutan atau program dari gereja. Nanti kalau ketemu frontline, waktu hari Minggu udah baca Alkitab, bingung mau jawab apa. Karena yang lain udah keluar dari kitab Keluaran, saudara masih betah di dalam kitab Keluaran, tidak keluar-keluar. Yang saya katakan tadi, perlu upaya sungguh-sungguh untuk kenal Tuhan. Perlu ada waktu-waktu yang mungkin kita bisa korbankan untuk kita duduk, berdoa, baca firman. Jadi harus ada upaya yang kita lakukan untuk bisa mengenal Tuhan. Ada amin? Saya berdoa di tahun ini setiap kita mengambil komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, Hagah bisa saudara scan, bisa saudara download. Kalau tidak mau download gitu, bisa buka IG story setiap jam 6 pagi, selalu ada bacaan Alkitab harian. Saya lupa di hari apa ada yang udah jam 8 pagi saya cek kok tidak ada yang diupload. Waktu saya tanya ke tim ternyata lagi ada masalah koneksi. Itu jarang terjadi. Tapi setiap hari ada tuh ingatin di IG story. Waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, setia, membangun hubungan di dalam relasi kepada Yesus dan firman-Nya, keinginan-keinginan kita akan mengalami sinkronasi. Apa yang ada di pikiran kita, ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, list doa, daftar doa permintaan kita kepada Tuhan akan sinkron sesuai dengan firman Tuhan. Jadi doa-doa saudara akan menjadi doa-doa yang berotoritas karena disertai dengan firman Tuhan. Karena yang saudara doakan adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita membangun hubungan terus-menerus, pikiran kita yang akan sinkron karena kita baca Alkitab setiap hari. Dari ucapan kita, gaya hidup kita, prioritas kita akan kelihatan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu saudara lagi takut, lagi cemas, mungkin saudara sedang ada di dalam sebuah pilihan yang begitu sulit. Seolah-olah saudara sekarang sedang ada di dalam persimpangan jalan. Bingung, susah ngambil keputusan, mau belok kiri atau belok kanan. Mau ambil keputusan A atau keputusan B. Saya kasih contoh, doakan ayat ini dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hari-hari ini sedang kebingungan, doakan ayat ini. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Tuhan, doakan ayat ini. Biarlah Engkau memenuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu itu memerintah di dalam hatiku. Sehingga saya
aku bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu contoh doa relasional. Komitmen perlu kita bangun setiap hari. Waktu saya menulis ini, akhirnya saya menulis satu kalimat. Satu kalimat itu saya tulis seperti ini. Murid Kristus adalah murid yang berkomitmen untuk hidup tetap di dalam firman. Yohanes 8 ayat 31, bantu saya. Yohanes 8 ayat 31. Ini adalah ayat bagaimana Yesus berbicara di depan orang-orang Yahudi. Yesus berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Waktu kita tetap di dalam firman, kita sedang memberikan ruang sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya untuk firman mempengaruhi kehidupan kita. Waktu kita tetap di dalam firman, kita sedang memberikan otoritas penuh untuk firman Tuhan menguasai pikiran kita. Sehingga ini mempengaruhi pengertian-pengertian kita yang berdampak kepada tindakan-tindakan kita, yang akan kelihatan kepada sikap-sikap kita setiap hari. Dan itu menjadi hal-hal yang selaras sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita tetap di dalam firman. Ketika kita memberikan otoritas seluas-luasnya untuk firman bekerja menguasai kehidupan kita. Kalau saudara ingat, saya katakan di akhir tahun kemarin, pesan Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa hidup kita, orang percaya itu hidup karena percaya. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Hidup kita berdasarkan iman. Seperti ayat yang kita bacakan dan doakan tadi di Kolose 3:15. Kita percaya bahwa di tahun ini damai sejahtera Allah yang akan memenuhi kehidupan kita. Kita percaya waktu kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, itu karena Dia ada di samping kita. Kita percaya ketika Allah ada di samping kita, kita percaya bahwa kehidupan kita di 2026 ini tidak akan goyah. Karena saya dan saudara hidup karena percaya. Lagi-lagi, waktu saya merenungkan ini di bulan Desember, saya ada juga lagu gitu yang hidup di hati saya. Tapi lagu ini bahasa Inggris, saya nyanyi lagi ya. Jadi lagu ini mengingatkan kalau saya ini hidup karena percaya. Saya minta tolong pianis kasih kita nada G dulu. Jos, G ya. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I'm trusting God. Hidup kita karena percaya. Kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Waktu kita belajar firman, ada firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Rema itu artinya firman ini bunyi terus. Dia bergema di dalam hati kita. Ingat terus, firman Tuhan ini
Bisa saja kita dengar dari khotbah-khotbah ataupun waktu kita membaca firman Tuhan. Jadi doa relasional itu dialog, bukan monolog. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, doa-doa kita akan sinkron. Karena yang kita doakan adalah rema firman Tuhan yang bunyi terus di dalam hati. Sehingga di dalam tantangan sekalipun kita selalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau selalu ada di sampingku. Aku percaya kehidupanku tidak akan goyah karena Engkau selalu berada di sisiku. Makanya lagu ini selalu ngingatin saya bahwa saya harus hidup percaya kepada firman Tuhan. Saya harus membangun kehidupan rohani saya, baca firman supaya ada rema yang bunyi terus di hati ini, yang terus ngingatin saya. Sehingga doa-doa saya adalah doa hasil dari hubungan saya melalui hubungan yang saya bangun bersama Tuhan dan firman-Nya. I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. And I trust in God. Saya mau percaya kepada Tuhan. Allahku tidak pernah gagal. Apa respon kita ketika kita belajar nih doa relasional? Apa hal-hal yang perlu kita hidupi dan kita lakukan ketika kita belajar firman Tuhan pada sore malam hari ini? Kita belajar tadi bahwa kita diingatkan bahwa di 2026 ini kita perlu membangun kehidupan doa relasional kita kepada Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong, memampukan kita. Kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Karena di setiap perjalanan iman kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kita, mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, bahkan kita dengar. Yang saya sebutkan tadi, rema. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar malam hari ini? Kita lihat slide yang terakhir. Doa relasional adalah doa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bergantung padanya. Selalu meminta arahan kepada Roh Kudus, kepada Allah kita setiap hari. Tuhan, tolong saya. Saya hari ini akan ketemu si A, si B. Tolong saya, supaya melalui perkataan saya dimampukan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga pekerjaan ini bisa saya dapat. Minta arahan dari Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Tolong pernikahan saya. Hari-hari ini pernikahan saya sedang tidak dalam baik-baik saja. Roh Kudus, tolong ambil alih pernikahan saya. Minta arahan sama Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar tentang doa relasional? Renungkan firman Allah. Karena melalui firman-Nya, Allah berelasi di dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-7, Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Relasi kita dibangun
akan pengenalan kepada Yesus Kristus. Permintaan-permintaan doa kita adalah permintaan yang sinkron dengan firman Tuhan. Karena list-list doa kita itu, daftar doa kita itu lahir dari pembacaan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar tentang doa relasional? Yang ketiga adalah taatilah firman Allah. Karena inilah cara kita berelasi dengan Allah. Iman kita perlu dibangun dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Iman yang sejati akan menghasilkan buah, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taati firman Tuhan. Waktu kita mau hidup di dalam doa relasional di sepanjang tahun ini. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang perlu kita bangun ketika kita belajar doa relasional? Jadikan firman Allah menjadi pokok doa relasional kita. Seperti yang saya contohkan yang tadi. Setiap firman Allah yang menjadi rema yang saudara baca, jadikan itu bahan doa saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan, doakan Filipi 4 ayat 19. Katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupanku. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Aku bersyukur karena Engkau Allah yang menyediakan setiap apapun yang kubutuhkan. Kalau hari-hari ini saudara kehilangan pengharapan, doakan Roma 15 ayat 13. Ketika saudara hilang pengharapan, doakan ayat ini. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan di dalam kehidupanku. Tuhan, penuhilah aku dengan segala sukacita damai sejahtera-Mu. Biarlah itu melimpah-limpah di dalam aku. Supaya oleh kekuatan Roh Kuduslah aku berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ada dari antara kita yang para senior kita, orang tua kita yang beribadah sama-sama kita, yang mungkin hari-hari ini sedang takut karena sedang masuk dalam fase hidup masa-masa tua. Ada firman buat saudara. Karena firman ini selalu saya ingatkan kepada mama saya di Manado sana, sekarang umur 70 tahun. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, kata Tuhan. Catat ayatnya, kirim ke papa mama saudara. Bahwa ada pertolongan pengharapan Tuhan di masa tuanya. Ada amin? Saya beberapa kali baca kitab Kejadian. Saya baca tentang kisah Yakub. Sebelum-sebelumnya saya tidak bisa menemukan sesuatu hal yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang Yakub selain daripada dia bergumul dengan Allah. Jadi bagi saya Yakub ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan, persekutuan dengan firman setiap hari, melalui Haggai yang kita baca, saya dapat rema di Kejadian 48 ayat 15. Kejadian 48 ayat 15. Ada sesuatu yang bunyi di hati saya ketika saya baca ayat ini. Dan akhirnya saya catat di buku harian pembacaan Alkitab saya, di bagian B. Di sini saya mengerti, oh ternyata Yakub begitu mengenal Allahnya.
Di bagian B, saudara perhatikan. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Yakub berkata seperti ini, dia sudah ada di masa tuanya, di masa akhir hidupnya. Dia berkata bahwa Allah itu adalah gembala sepanjang umur hidup. Ini bisa jadi bahan doa kita. Ketika ini menjadi rema hidup di dalam kehidupan kita, kita bisa mendoakan ayat ini. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Engkau adalah Allah yang akan menuntun aku di sepanjang tahun 2026. Aku tahu mungkin akan ada kesulitan-kesulitan yang baru, akan ada tantangan-tantangan yang baru, mungkin lebih hebat dibanding tahun yang lalu. Tetapi yang saya percaya bahwa Engkau adalah gembalaku, Engkau yang akan menuntun kehidupanku. Bahkan di dalam lembah sekalipun, Engkau adalah gembalaku. Setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf jadi takut. Kenapa mereka takut? Mereka berpikir begini, jangan-jangan Yusuf masih dendam sama kita. Karena mereka pernah punya rancangan jahat terhadap Yusuf. Iya kan? Mereka buang Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjualnya ke orang Mesir. Mereka takut karena papa mereka udah meninggal, jangan-jangan Yusuf dendam nanti balas. Kumpullah saudara-saudara Yusuf, mereka bersepakat bersama-sama untuk ketemu dengan Yusuf. Untuk datang minta maaf. Tetapi ini jawaban seorang Yusuf. Yusuf ini punya respon yang benar, dia punya respon yang luar biasa. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun saudara-saudaranya merancangkan kegagalan hal yang jahat di dalam kehidupannya, tetapi kegagalan hal-hal yang jahat itu tidak mampu menggagalkan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Walaupun ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin, emang dia bisa berhasil? Bisa apa sih dia? Sehebat itu kah dia? Enggak mungkin dia berhasil. Mungkin ada orang-orang yang sekitar kita yang meragukan apa yang akan kita capai nantinya. Tapi dengar baik, orang-orang boleh merancangkan kegagalan dalam kehidupan saudara. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Saudara diberkati firman Tuhan malam hari ini, amin.